Respons Iran terhadap provokasi ini benar-benar di luar dugaan Gedung Putih. Bukannya mengibarkan bendera putih, mereka mengibarkan bendera merah tanda balas dendam. Teheran secara resmi mengumumkan kesiapan mereka untuk meladeni tantangan Amerika. Mereka tidak akan mundur sejengkal pun dari tanah airnya. Dilansir dari Sprinter News, Iran menyatakan siap perang habis-habisan usai AS kerahkan armada. Mereka tegaskan tidak akan ada negosiasi di bawah ancaman senjata. Jika Amerika ingin perang, kami akan berikan perang yang tak terlupakan. Kami akan jadikan Teluk Persia kuburan massal bagi tentara mereka, kata Jenderal Iran yakni Muhammad Bakpur. Negeri Persia menegaskan bahwa era gertak sambal Amerika sudah berakhir selamanya. Mereka punya kemampuan nyata untuk menenggelamkan kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Senjata rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya dikeluarkan dari sarangnya. Senjata ini adalah mimpi buruk bagi setiap kapten kapal induk. Dikutip dari Iran Mers, Iran siap gunakan rudal hipersonik Fatah II untuk hancurkan musuh. Analisis militer menyebut rudal ini mampu tembus pertahanan tercanggih sekalipun. Rudal Fatah II adalah monster langit yang terbang dengan kecepatan suara. Tidak ada sistem radar atau anti-rudal Amerika yang bisa mengejarnya. Sekali dihancurkan, rudal ini akan menghantam USS Abraham Lincoln dalam hitungan detik. Kapal seharga miliaran dolar itu akan jadi rongsokan besi di dasar laut. Amerika panik karena mereka tahu pertahanan mereka belum siap hadapi hipersonik. Teknologi Iran ternyata jauh lebih maju dari perkiraan intelijen Barat. Iran juga tidak bertarung sendirian dalam menghadapi raksasa Amerika ini. Mereka telah menjalin aliansi darah dengan dua kekuatan super lainnya. Rusia dan Cina telah memberikan jaminan keamanan penuh bagi Teheran. Serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai serangan terhadap Moskow dan Beijing. Menurut Anadolu Agency, Iran semakin siap merespons ancaman perang yang membayangi. Kerjasama militer dengan Rusia dan Cina berada di level tertinggi. Putin dan Xi Jinping tidak akan membiarkan sekutu strategisnya jatuh. Mereka siap kirim bantuan militer apapun yang dibutuhkan untuk gempur Amerika. Ancaman nyata juga datang langsung dari negeri tirai bambu. Cina memberikan peringatan keras kepada Washington agar tidak bermain api. Dilansir dari VOA, ada ancaman serius dari Cina terkait situasi di Iran. Tiongkok serius memperingatkan bahwa stabilitas energi dunia akan hancur jika perang pecah. Negeri tirai bambu siap memutus rantai pasok ekonomi ke Amerika jika Trump nekat. Ini adalah kartu as yang bikin para pengusaha Amerika ketar-ketir. Di lapangan, Iran mulai menyebar ranjau laut di jalur-jalur vital. Kapal-kapal cepat Iran yang lincah siap melakukan serangan kamikaze ke kapal induk. Sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia sudah aktif dan mengunci target. Setiap jet tempur Amerika yang terbang akan langsung ditembak jatuh. Bunker-bunker bawah tanah Iran dibuka untuk melindungi rakyat dan senjata. Mereka sudah terlatih menghadapi situasi perang sejak era Saddam Hussein. Mentalitas Karbala atau pengorbanan suci merasuk ke jiwa tentara Iran. Mereka melihat kematian di medan perang sebagai jalan menuju surga. Beda jauh dengan tentara Amerika yang berperang demi gaji dan tunjangan. Saat peluru mulai terbang, mental tentara bayaran pasti akan runtuh. Iran juga mengaktifkan jaringan proksinya di seluruh Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak. Siaga 1 membantu Iran mempertahankan kedaulatan. Jika USS Abraham Lincoln tenggelam, maka tamatlah status Amerika sebagai negara adidaya. Dunia akan melihat runtuhnya hegemoni Barat dalam satu hari. Sandal yang buat kamu jadi makin nyaman mulai dari 30 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Trump tiba-tiba ketakutan berubah pikiran. Melihat tekad baja Iran dan bahaya nyata yang mengancam, Donald Trump mulai goyah. Nyali sang presiden yang biasanya meledak-ledak itu tiba-tiba menciut. Laporan intelijen tentang rudal Fatah II rupanya berhasil bikin Trump susah tidur. Dia sadar bahwa dia tidak bisa melindungi aset mahalnya yang sudah terlanjur dikerahkan. Tiba-tiba narasi yang keluar dari Gedung Putih berubah 180 derajat. Dari ancaman pemusnahan massal berubah menjadi tawaran manis penuh basa-basi. Trump dengan tanpa rasa malu mengklaim bahwa Iran ingin berdamai. Padahal Iran sama sekali tidak pernah meminta atau memohon ke Amerika. Dilansir dari Anadolu, Trump mengklaim Iran ingin berdialog usai armada besar tiba. Ini adalah cara Trump menyelamatkan mukanya dari rasa malu. Saya mendengar kabar baik, Iran ingin bicara. Mereka anak baik yang ingin kesepakatan. Kita harus beri mereka kesempatan, katanya. Pernyataan ini jelas bohong besar dan cuma taktik ngeles ala Trump. Dia mencoba memframing seolah-olah Iran yang takut, padahal dia yang gemetar. Faktanya, Iran sudah menolak segala bentuk dialog dengan setan besar. Pemimpin tertinggi Khamenei sudah haramkan negosiasi dengan penipu seperti Trump. Namun Trump terus mendesak dan menawarkan permen agar Iran mau lunak. Dia menawarkan kerja sama bisnis yang menggiurkan bagi ekonomi Iran. Dikutip dari Reuters, pejabat AS sebut Washington terbuka untuk bisnis dengan Iran. Syaratnya cuma satu, Iran mau angkat telepon dari Gedung Putih. Kami siap berdagang, kami siap investasi. Iran bisa jadi negara kaya raya jika bekerja sama dengan saya. Lihatlah betapa pragmatisnya pedagang properti yang jadi presiden ini. Saat gertakan militer gagal, dia pakai jurus rayuan uang untuk membujuk musuh. Trump lupa bahwa Iran bukan negara yang bisa dibeli dengan dolar.
Harga diri dan kedaulatan bagi mereka jauh lebih mahal dari investasi apapun. Tawaran ini justru menunjukkan kelemahan posisi Amerika saat ini. Mereka sedang mencari jalan keluar atau exit strategi agar tidak terlihat kalah. Trump takut jika perang pecah, ekonomi Amerika akan hancur lebur. Harga minyak akan meroket dan bursa saham Wall Street akan ambruk. Selain itu, tahun pemilu sudah dekat dan Trump butuh citra damai. Dia tidak mau mayat tentara Amerika yang pulang jadi beban kampanyenya. Ketakutan Trump juga dipicu oleh tekanan dari sekutu Eropanya. Eropa menolak terseret dalam perang gila yang tidak ada untungnya bagi mereka. Inggris dan Prancis sudah peringatkan Trump bahwa mereka tidak akan membantu. Amerika sendirian menghadapi poros Iran, Rusia,